Pernahkah kamu melihat kapal selam? Mengapa kapal selam dapat mengapung di permukaan air dan dapat bergerak di bawah air? Prinsip apakah yang digunakan? Bagaimana dengan kapal-kapal besar yang lain? Mengapa meskipun terbuat dari besi atau logam, tetapi tidak tenggelam? Temukan jawabannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gavin Jordan Gibrafi, biasa dipanggil Gavin. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai zat dan wujudnya yang terbagi menjadi beberapa subbab sebagai berikut. Sebelum memulai video pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian tahu apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Contohnya adalah air di dalam gelas yang menempati ruang bagian dalam gelas dan udara dalam balon yang memiliki massa. Menurut wujudnya, zat digolongkan menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada suhu ruang, ketiga wujud zat tersebut memiliki sifat-sifat seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Di mana zat padat memiliki sifat bentuk dan sifat volume yang selalu tetap, zat cair dan zat gas memiliki sifat bentuk yang berubah mengikuti tempatnya, namun zat cair memiliki sifat volume yang selalu tetap, sedangkan zat gas memiliki sifat volume yang berubah-ubah. Perubahan wujud zat dapat berlangsung apabila mendapat pengaruh panas maupun tekanan, baik dari luar maupun dari dalam zat itu sendiri. Perubahan wujud dari padat menjadi cair, kemudian menjadi gas adalah perubahan menuju tingkat yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, perubahan wujud menuju ke tingkat rendah adalah perubahan yang mengarah ke wujud padat. Perubahan wujud zat dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut. Yang dimana membeku merupakan perubahan wujud zat dari cair ke padat, mencair atau melebur merupakan perubahan wujud zat dari padat ke cair, mengkristal merupakan perubahan wujud zat dari gas ke padat, menyublim merupakan perubahan wujud zat dari padat ke gas, menguap merupakan perubahan wujud zat dari cair ke gas, dan mengembun merupakan perubahan wujud zat dari gas ke cair. Pernahkah kamu melihat pakaian basah yang dijemur di terik matahari? Ketika menjadi kering, air yang sebelumnya ada di pakaian itu menguap. Apakah kita dapat melihat uapnya? Tentu tidak, karena partikel-partikel uap air itu sedemikian kecilnya, sehingga tidak tampak oleh mata. Partikel-partikel kecil itu disebut molekul. Molekul diartikan sebagai bagian terkecil benda yang masih memiliki sifat seperti zat semula. Molekul-molekul tersusun oleh partikel lebih kecil lagi yang disebut dengan atom. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dua atom atau lebih secara kimia dapat bergabung membentuk molekul. Oleh karena itu, dapat dikatakan semua zat terdiri atas molekul-molekul atau atom-atom penyusunnya. Teori molekul atau teori atom dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan wujud zat. Zat padat mempunyai bentuk yang tetap karena letaknya berdekatan dan teratur. Selain itu, molekul-molekul zat padat tidak dapat bergerak bebas karena satu sama lain mempunyai gaya tarik-menarik yang sangat kuat. Hal itulah yang menyebabkan molekul-molekul zat padat tidak mudah dipisahkan. Gerak molekul-molekul zat padat hanya sebatas bergetar dan berputar pada tempatnya. Zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu menyesuaikan tempatnya. Hal itu disebabkan karena molekul-molekul zat cair letaknya berdekatan, tapi gerakannya lebih bebas dibanding gerak molekul zat padat. Molekul-molekul zat cair dapat dengan mudah berpindah tempat, namun tidak mudah meninggalkan kelompoknya karena masih ada gaya tarik-menarik antar molekul-molekulnya. Zat gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah karena molekul-molekul gas dapat bergerak bebas. Jarak antara molekul-molekulnya berjauhan apabila dibandingkan dengan ukuran molekulnya sendiri, sehingga gaya tarik-menariknya sangat lemah. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis, sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel zat yang tidak sejenis. Pernahkah kamu melihat setetes air yang jatuh di kaca meja berbeda bentuknya bila dijatuhkan pada sehelai daun talas? Itu terjadi karena gaya kohesi antara molekul air lebih kecil daripada gaya adhesi antara molekul air dengan molekul kaca. Itulah sebabnya air membasahi kaca dan berbentuk melebar,
Namun air tidak membasahi daun talas dan tetes air berbentuk bulat-bulat menggelinding di permukaan karena gaya kohesi antar molekul air lebih besar daripada gaya adhesi antara molekul air dan molekul daun talas. Gaya kohesi maupun gaya adhesi mempengaruhi bentuk permukaan zat cair dalam wadahnya. Misalkan, ke dalam dua buah tabung reaksi masing-masing diisikan air dan raksa, maka permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung, disebut meniskus cekung. Sedangkan permukaan raksa dalam tabung reaksi berbentuk cembung, disebut meniskus cembung. Hal itu dapat dijelaskan bahwa gaya adhesi molekul air dengan molekul kaca lebih besar daripada gaya kohesi antar molekul air. Sedangkan gaya adhesi molekul raksa dengan molekul kaca lebih kecil daripada gaya kohesi antara molekul raksa. Meniskus cembung maupun meniskus cekung menyebabkan sudut kontak antara bidang wadah dengan permukaan zat cair berbeda besarnya. Meniskus cembung menimbulkan sudut kontak tumpul atau lebih dari 90 derajat, sedangkan meniskus cekung menimbulkan sudut kontak lancip atau kurang dari 90 derajat. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya cairan di dalam pipa kapiler atau pipa kecil. Sebuah pipa kapiler kaca bila dicelupkan pada tabung berisi air akan dijumpai air dapat naik ke dalam pembuluh kaca pipa kapiler. Sebaliknya, bila pembuluh pipa kapiler dicelupkan pada tabung berisi air raksa, akan dijumpai bahwa raksa di dalam pembuluh kaca pipa kapiler lebih rendah permukaannya dibandingkan permukaan raksa dalam tabung. Air naik dalam pembuluh pipa kapiler dikarenakan adhesi, sedangkan raksa turun dalam pembuluh pipa kapiler dikarenakan kohesi. Jadi, kapilaritas sangat bergantung pada kohesi dan adhesi. Beberapa contoh gejala kapilaritas yang berkaitan dengan peristiwa alam yaitu peristiwa naiknya air dari ujung akar ke daun pada tumbuhan dan naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Hasil perbandingan antara massa dan volume suatu benda menunjukkan kerapatan molekul-molekul di dalam benda tersebut. Dalam IPA, kerapatan sering disebut dengan massa jenis. Pengertian massa jenis adalah massa tiap satuan volume. Contohnya adalah perbandingan massa jenis antara kelereng dan bola gabus. Perbandingan massa jenis kelereng dan bola gabus tentunya berbeda. Hal ini dikarenakan kerapatan molekul-molekul kelereng lebih tinggi daripada kerapatan molekul-molekul bola gabus. Rumus untuk mencari massa jenis adalah sebagai berikut. Yaitu Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis yang satuannya adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M adalah massa benda yang satuannya adalah gram atau kilogram. Dan V adalah volume benda yang satuannya adalah meter kubik atau sentimeter kubik. Massa jenis berbagai zat berbeda-beda walaupun benda tersebut memiliki jumlah atau volume yang sama. Massa jenis benda merupakan ciri khas setiap jenis benda. Massa jenis tidak tergantung pada jumlah benda. Apabila jenisnya sama, maka nilai massa jenisnya juga sama. Misalnya, setetes air dan seember air mempunyai nilai massa jenis yang sama, yaitu 1 gram per sentimeter kubik. Berikut tabel beberapa nilai massa jenis benda yang dapat kalian lihat. Selain massa jenis, dikenal pula berat jenis. Berat jenis adalah berat benda tiap satuan volume. Rumusnya sebagai berikut. S sama dengan W per V. S adalah berat jenis yang satuannya Newton per meter kubik atau Dyne per sentimeter kubik. W adalah berat benda yang satuannya Newton atau Dyne. Dan V adalah volume benda yang satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Berat benda merupakan hasil kali antara massa benda dengan percepatan gravitasi bumi, atau dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan M dikali G. W adalah berat benda yang satuannya Newton, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per second kuadrat. Dengan demikian, berat jenis dapat ditulis dalam bentuk lain sebagai berikut. Yaitu S sama dengan W per V atau M kali G per V. Karena Rho sama dengan M per V, maka dapat ditulis S sama dengan Rho kali G. Jadi berat jenis benda adalah hasil kali antara massa jenis dengan percepatan gravitasi.
Penggunaan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah kapal selam. Tahukah kamu mengapa kapal selam dapat terapung dan tenggelam di air? Ketika terapung, massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut. Dan sewaktu tenggelam, massa jenis total kapal selam lebih besar dari air laut. Kapal selam memiliki tangki pemberat yang berisi air dan udara. Tangki tersebut terletak di antara lambung kapal sebelah dalam dan luar. Tangki dapat berfungsi membesar atau memperkecil massa jenis total kapal selam. Ketika air laut dipompa masuk ke dalam tangki pemberat, massa jenis kapal selam lebih besar. Dan sebaliknya, agar massa jenis total kapal selam menjadi kecil, air laut dipompa keluar. Yang kedua adalah balon gas. Pernahkah kamu melihat balon udara? Tahukah kamu gas apa yang terdapat di dalamnya? Balon gas berisi gas helium. Gas helium memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara, sehingga balon gas bisa naik ke atas. Yang ketiga adalah air minum dingin di dalam lemari es. Kamu mungkin pernah melihat di dalam botol air minum dingin yang berasal dari lemari es terdapat endapan kapur. Kenapa hal itu dapat terjadi? Air yang jernih dapat juga mengandung kapur. Namun, apabila dilihat langsung dengan mata, tidak terlihat. Ketika air dingin, massa jenis air lebih kecil dan terpisah dari kapur, sehingga kapur yang memiliki massa jenis lebih besar akan turun ke bawah dan mengendap. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi zat dan wujudnya, yuk kerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, sebuah benda yang massanya 100 gram dan volumenya 0,5 cm kubik, berapakah massa jenisnya? Pause dulu videonya, lalu kerjakan ya. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, berikut adalah pembahasannya. Diketahui massanya adalah 100 gram dan volumenya 0,5 cm kubik. Yang ditanya berapakah rho-nya, rumus mencari rho adalah M per V, yang dimana massanya 100 gram dibagi volumenya 0,5 cm kubik. Maka kita dapatkan rho-nya 200 gram per cm kubik. Soal yang kedua, mengapa setetes air yang jatuh di kaca meja berbeda bentuknya bila dijatuhkan pada sehelai daun talas? Pause dulu videonya, lalu kerjakan ya. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, berikut adalah pembahasannya. Setetes air yang jatuh di kaca meja berbeda bentuknya bila dijatuhkan pada sehelai daun talas. Karena gaya kohesi antar molekul air lebih kecil daripada gaya adhesi antara molekul air dengan molekul kaca, sehingga air yang membasahi kaca berbentuk melebar. Namun air tidak membasahi daun talas dan tetes air berbentuk bulat-bulat menggelinding di permukaan karena gaya kohesi antar molekul air lebih besar daripada gaya adhesi antara molekul air dan molekul daun talas. Setelah melihat contoh soal dan pembahasannya, coba kamu kerjakan soal berikut ini secara mandiri. Jadi, kesimpulan video pembelajaran kali ini, zat adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Zat dapat mengalami perubahan wujud. Mengkristal adalah perubahan wujud zat dari gas ke padat. Menyublim adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas. Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair ke gas. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas ke cair. Mencair adalah perubahan wujud zat dari padat ke cair. Membeku adalah perubahan wujud zat dari cair ke padat. Molekul adalah bagian terkecil benda yang masih memiliki sifat zat semula. Sedangkan atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Di antara molekul penyusun zat terjadi gaya tarik-menarik. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel zat yang tidak sejenis. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya cairan di dalam pipa kapiler atau pipa kecil. Kapilaritas sangat tergantung pada kohesi dan adhesi.
Massa jenis benda sering disebut dengan kerapatan benda dan merupakan ciri khas setiap jenis benda. Massa jenis adalah massa tiap satuan volume, sedangkan berat jenis adalah hasil kali antara massa jenis dengan percepatan gravitasi. Zat sejenis memiliki massa jenis yang sama. Penggunaan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari ada pada kapal selam, balon gas, dan air minum dingin di dalam lemari es. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jika kalian masih memiliki pertanyaan mengenai materi zat dan wujudnya, silakan tuliskan pertanyaan kalian sekaligus kita berdiskusi bersama di kolom komentar. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.